Assalamualaikum, marhaba, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini mau lanjutin cerita yang kemarin itu kan harusnya perginya ke Doha, Qatar, namun gak jadi. Jadinya saya dapatnya alhamdulillah di Uni Emirat Arab di Al Ain di Abu Dhabi. Oke. Nah, jadinya kan waktu itu gagal tuh padahal udah bayar 5 juta kan ya. Jadi tuh waktu itu 1 juta buat medical check up, lalu 2,5 juta untuk legalisir dokumen-dokumen, terus sama 1,5 untuk KTKLN, bener kan? Terus jadinya udah nunggu 6 bulan, saya tuh termasuk salah satu dari 7 orang yang visanya, salah satu dari 7 orang yang visanya turun. Tapi setelah nunggu hampir 6 bulan atau sekitar 7 bulan, tiket nggak turun-turun. Dan akhirnya front office manager di hotel tersebut bilang, Eva tolong dimengerti bahwa kita ternyata hotelnya dipending bukanya, terus kita hanya butuh staff lebih dikit, jadinya ada beberapa orang yang harus di-cut dan saya termasuknya di-cut, dan mereka udah bilang kita nggak bisa berangkatin kamu, tolong kamu berusaha untuk apply di tempat yang lain. Nah, karena udah bayar 5 juta ke agen, akhirnya saya bilang saya minta pertanggungjawabannya karena saya sudah melakukan semuanya, nggak ada yang salah dari sisi saya, maksudnya saya udah ngelakuin semuanya gitu, nggak ada yang salah di sisi saya gitu. Jadi ini salah tanggung jawab mereka harus tanggung jawab, entah itu agen, maksudnya entah itu bapak agen atau dari agen Dohanya atau dari mondirnya, saya minta tanggung jawab gitu. Terus sampai akhirnya sebenarnya agen ini juga menurut saya, sepengamatan saya, agen saya ini udah cukup baik banget dan berusaha sebaik mungkin untuk membantu saya gitu. Cuman dia bilang ke saya juga nggak habis pikir kenapa bisa kejadian kayak gini. Saya juga sedang meminta penanggung-jawaban dari pihak hotel tersebut mengenai kandidat-kandidat lainnya, karena sebenarnya bukan saya doang, banyak yang udah dibilang udah diterima, udah mungkin beberapa orang sudah proses, beberapa orang udah dapet tiketnya, tinggal hanya terbang, dan pokoknya seperti itulah. Karena ya gimana, hotel mereka ternyata diundur bukanya dan mereka for sure cuma butuh staff yang lebih dikit. Jadinya saya bilang oke deh kalau gitu bisa minta langsung agen Doha-nya nggak gitu. Akhirnya saya nggak tahu ini di bulan Februari akhirnya saya kontak-kontakan sama agen Dohanya langsung. Saya minta pertanggungjawabannya karena saya sudah mengeluarkan ini bla 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 bla. Mereka bilang, Eva saya ngerti keadaan dan tolong dimengerti juga kita nggak bisa minta apa-apa dari pihak hotel tersebut. Atas dasar kemanusiaan, kata email gitu, atas dasar kemanusiaan tolong kirim CV kamu dan foto kamu, nanti saya endorse ke klien-klien saya lainnya. Dan karena kita udah email di akhir email dia akhirnya bilang, Hai Eva, tolong expect besok akan ada front office manager dari hotel di Al Ain, pre-opening hotel, akan hubungin kamu untuk interview. Setelah akhirnya panjang email-emailan, akhirnya dia bilang seperti itu. Pihak agen Dohanya bilang, Eva oke, kita endorse CV dan foto kamu, tapi tolong expect gaji kamu nanti sekitaran 1.700 Qatar Rial, oke? Terus saya bilang, it's okay, tolong endorse CV saya. Terus bener dong, besoknya ada email masuk dari front office manager dari pre-opening hotel di Al Ain, hubungin saya, maksudnya kenalan diri, Hai saya front office manager dari hotel ini dan saya lihat kamu sepertinya cocok untuk jadi front desk talent di hotel kita. Kalau misalnya berminat, tolong kasih tahu kapan waktu yang tepat untuk saya telepon kamu untuk interview. Terus langsung saya jawab, bisa deh interview besok gitu. Saya bilang bisa deh interview besok. Terus tolong kasih tahu dong jam berapa gitu. Besoknya dia bales, terus dia bilang sekarang. Saya bilang saya yakin, oke deh kalau gitu sekarang. Itu interviewnya via telepon, nggak Skype, nggak cuma via telepon aja ya, kayak seingat saya cuma perkenalan diri, terus dia juga kesibukannya apa aja, terus kedepannya ada kesibukan atau bisa langsung join. Terus saya bilang waktu itu masih ada 1 event lah untuk diselesain. Terus dia tanya juga, oh pokoknya ya itu sih, kapan bisa join, kesibukannya apa aja. Terus dia nanya umurnya berapa, itu yang diingat. Terus sampai akhirnya terakhir dia bilang, what do you expect from the company. Terus saya bilang ya saya expect company untuk membolehkan saya memakai hijab. Terus dia tanya, loh emangnya kamu pakai hijab ya? Terus bilang, loh CV saya kan pakai hijab gitu. Terus dia bilang nggak boleh. Terus diam, saya diam, dia diam. Terus dia bilang, oke Eva, terus dia bilang kalau misalnya nggak boleh ya udah saya
saya ngundurin diri aja, saya nggak usah join, nggak apa-apa kok kalau emang nggak boleh. Terus dia bilang, Eva wait, let me check with my management and I will call you back regarding this. Terus karena selesai, oke, makasih atas kesempatannya, dan selesai hang up, selesai. Terus maksudnya dari interview itu 3 jam, karena 3 jam kemudian dapat email masuk dari front office manager. Dia bilang, hi Eva, I'll try to contact you but I couldn't reach you, what happened, dia bilang kayak gitu. Terus itu kan 3 jam kemudian ya, ternyata itu waktu itu Jakarta hujan gede banget, jadi internet koneksi bahkan signal telepon pun nggak ada gitu, signal telepon aja tuh nggak ada. Jadi langsung balas, hi, I'm available right now, I'm so sorry because there is due to the heavy raining right now, so I think the signal is not there, but now you can call me. Jadi habis gitu dia telepon, pas dia telepon dia bilang, hai Eva, gue udah cek sama manajemen gue dan lo bisa pakai kerudung, tolong diusahakan kerudungnya itu sama warna uniform kita, nanti gue kirimin uniformnya kayak apa gitu, tapi gue butuh lo cepet datang ke sini. Dia bilang gitu. Itu Februari ya, Februari bilang gue butuh lo cepet datang ke sini, mungkin next month Maret atau secepat mungkin karena hotelnya buka bulan depan. Jadi itu Februari, akhir Februari dapat kerjaan. Dia bilang kalau bisa dan bulan depannya Maretnya udah buka, Maret 2017 hotelnya buka. Oke, udah selesai, dia kirimin offer letternya. Nanti mungkin offer letternya dibicarain di video berikutnya. Nah, proses keberangkatan itu ngebingungin banget, karena kan waktu itu saya bilang udah ngeluarin 5 juta kan, jadi mikirnya kalau ini tanggung jawabnya si agen sama ya pokoknya si agen, kalau saya nggak akan bayar lagi. Tapi ternyata jujur saya mau kasih tahu kalau agen saya itu menurut saya sangat baik sekali, sangat membantu saya sekali. Saya sangat berterima kasih kepada agen saya yang selalu suportif. Maksudnya terlepas dari kegagalan saya berangkat ke Doha, ke Qatar, ke hotel tersebut, saya merasa agensi saya sangat-sangat membantu dan selalu mendukung saya mendapatkan pekerjaan di sini gitu. Karena setelah akhirnya saya yakin kalau saya nggak diberangkatkan ke Doha tersebut, agen saya tetap selalu membalas chat-chat saya dan selalu menenangkan saya, selalu pokoknya berusaha melakukan yang terbaik untuk saya gitu. Dan dia membantu juga untuk push hotel di Qatar untuk mempertanggungjawabkan terhadap semua kandidat gitu, karena nggak hanya saya saja, kandidat yang lain juga dirugikan dan pihak agensi pun dirugikan. Itu menurut saya sangat terima kasih kepada agen saya. Oke? Dan lalu bagaimana pas keberangkatan? Jadi saya pikirnya karena sudah bayar 5 juta, saya nggak mau bayar lagi gitu. Ternyata karena saya dapatnya di UAE, maksudnya kalau saya dapat di hotel Qatar lagi, mungkin saya tidak perlu melakukan medical test lagi, legalisir lagi, atau KTKLN lagi, karena semuanya itu karena maksudnya kalau saya dapat di Qatar kan berarti proses untuk kesananya kan sama gitu. Ternyata beda negara beda prosesnya gitu. Ini waktu medical check up buat Qatar itu nggak ribet ya. Jadi oke, ada pemeriksaan fisik, ronsen, urin sama darah. Ternyata untuk medical check up di UAE harus ada tambahan phases, jadi harus BAB dulu. Terus ada mungkin karena HR hotel yang di Al-Ain ini baru pertama kali hire orang dari Indonesia, jadinya masih bingung gitu. Dia pun HR dari hotel ini pun masih meraba-raba gimana caranya ngebuat saya bisa datang ke UAE gitu, karena mungkin bingung. Jadi ada beberapa informasi yang berbeda dari agen saya. Agen saya bilang kamu harus melakukan ini, tapi pihak HR di lain bilangnya enggak, kamu nggak perlu melakukan hal ini gitu. Jadi ada kebingungan. Karena kan biasanya gini, kalau misalnya mau ke UAE itu untuk melakukan medical check up itu kita harus datang ke Gamka dulu. Saya lupa kepanjangan Gamka itu apa. Kita harus ke Gamka dulu. Nanti Gamka yang berhak menentukan ke klinik mana kita harus melakukan medical check up. Karena karena ada peraturan yang cuma beberapa harus melakukan medical check up di klinik yang sudah di approve, diizinkan sama pihak UAE sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ikutan medical check up di klinik lain yang nggak diakui sama UAE, bakal ditolak sama UAE Embassy gitu. Jadi kalau menurut dari agen saya adalah saya harus melakukan medical check up yang ditunjuk oleh di klinik yang ditunjuk oleh Gamka,
Jadi saya harus ke Gamka dulu, Gamka akan merekomendasikan saya untuk merujuk saya ke klinik mana gitu. Habis setelah itu dari medical check up ini hasilnya itu saya harus ke UAE untuk dilegalisir, untuk di approve, untuk di stamp gitu kalau ini adalah benar atau ya gitu. Pokoknya harus ke UAE untuk di stamp. Dari stamp ini, jadi kalau misalnya ternyata kalau dapat kerjaan di Dubai sama Abu Dhabi juga beda. Jadi kalau misalnya dapat kerjaan di Dubai setelah legalisir medical check up itu selesai, langsung nanti dapat visa dari pihak sponsor, dari pihak tempat kerja kita gitu. Tapi kalau mau kerja ke Abu Dhabi, setelah dilegalisir medical check up reportnya, kita harus datang lagi ke UAE untuk dapat stamp visa di pasport, sama harus screening mata, bio apalah gitu, pokoknya matanya harus di screening lah kayak gitu. Nah, untuk legalisir medical check up itu bayar waktu itu tahun 2017 ya, 675.000. Terus untuk dapat stamp visa dan scanning retina mata ini itu bayar 1.125.000. Yang dimana saya bilang, duh, bayar lagi dong gitu. Ini dari pihak agensi, harusnya kata agensi gini, tapi saya tanya sama si HR, ada kebingungan karena HR bilang katanya nggak perlu, kamu bisa ngelakuin di mana aja, klinik dimanapun yang bisa ngasilin report dalam bahasa Inggris. Oke, udah seneng, berarti nggak perlu ke Gamka, nggak perlu repot-repot. Ya pokoknya harusnya cuma ke klinik manapun yang bisa ngasilin report dalam bahasa Inggris, yang bisa menunjukkan hasil ini gitu. Pokoknya misalnya kayak tekanan darahnya berapa, tekanan darah, urin atau apa gitu. Terus ternyata dia bilang, "Hai Eva, enggak deh, harusnya kamu cuma bisa ngelakuin medical check up di klinik yang ditentukan oleh UAE. Berarti harus ngelakuin." Terus dia bilang, "Oke, abis ini udah selesai kan? Abis medical check up lo bakal ngirimin gue visa kan? Terus gue tinggal berangkat." Dia bilang iya. Ternyata setelah medical check up, dia bilang, "Hai Eva, maaf banget, ternyata kamu harus ke UAE Embassy lagi untuk stamp visa sama ngelakuin scanning retina itu." Nah, ini berarti sama seperti yang disarankan oleh agensi saya dari awal. Saya mengerti bahwa jadi saya cuma informasikan karena saya tahu gimana bingungnya proses dan gak tahu mau nanya ke siapa. Saya mengerti sekali karena waktu itu saya juga bingung. Nah, bagaimana dengan biayanya? Karena saya mikir kan saya gak akan ngeluarin biaya lagi. Terus katanya si agensinya, "Eva, mohon maaf banget, saya kira kalau misalnya ini Eva dapatnya di Qatar, Eva gak perlu bayar apapun, karena kita masih bisa pakai dokumen yang sama, maksudnya pakai medical check up yang sama, masih legalisir KTLN masih bisa pakai yang sama gitu. Cuman karena ini UAE berarti kan, dan itu ada tes phases-nya itu kan, harus dulu." Waktu itu saya nggak bisa jadinya kebesokannya 2 hari kemudian saya kesana lagi dengan membawa phases saya dengan Gojek. Terus dia bilang, "Maaf banget, kalau bisa patungan gak? Karena biayanya lebih mahal." Maksudnya lebih mahal kenapa gitu? Ya soalnya kan kalau mau diproses dengan cepat, nggak mau ribet, ada biayanya lagi. Maksudnya gimana ya Pak gitu? "Ini deh Pak, patungan aja." "Gimana patungan gimana?" "Medical check up saya yang cover, tapi urusan kedutaan kamu lakuin sendiri gitu." Maksudnya gitu ya, soalnya kalau misalnya kamu mau ribet, kalau kamu nggak mau ribet, sebenarnya ada biaya 3 juta lagi, yaitu 1,5 juta. 1,5 juta apa tuh? Jadi 1,5 juta itu kita suruh orang untuk ngambil untuk bawa medical report kita untuk dilegalisir di UAE. 1,5 juta satu hari jadi. Terus 1,5 juta lagi untuk nyuruh orang lagi untuk datang ke UAE untuk mungkin untuk stamp visa dan lain-lain, tapi kan harus datang juga kan karena harus pakai retina mata ini. Jadi bilang, "Udah patungan lagi deh, medical check up dari saya biayanya. Kamu mau nggak ngurusin kedutaan aja gitu." Terus kan katanya waktu itu kan si HR bilang nggak perlu, cuma tadinya
nggak perlu legalisir lah medical check up, nggak perlu datang lagi lah untuk ke retina atau stem visa ternyata. Jadi udah senang, oke berarti saya nggak perlu ngeluarin lagi karena medical check up udah dibayar sama agen saya, dan kata HR saya dia lain, dia bilang nggak perlu ke UMC sama sekali. Walaupun akhirnya berubah, akhirnya saya datanglah ke sana ngurusin medical report ya. Jadi harus datang ke UAE embassy, ngirisin mandiri, bayar 675.000. Terus karena abis itu kan HR janji nggak bakal datang lagi deh ke UAE embassy untuk apa-apa setelah lu medical check up report tuh dilegalisir, lu langsung dapat visa dari kita. Nyata enggak visa lagi. Terus yaudah gue bilang gini, nih gimana nih, kemarin lu bilang kan janji lu nggak akan ngirim gue ke UAE lagi karena UAE embassy lagi karena itu bakal bayar lagi. Sekarang gimana, bisa reimburse apa enggak? Terus kata dia, oke deh, karena kita udah janji kemarin gini, nanti lu simpan aja receipt-nya, nanti kita reimburse ketika lu sampai sana, nanti kita reimburse. Oke, selesai. Jadi intinya 5 juta itu untuk di Qatar. Terus sampai akhirnya berarti saya cuma bayar 675.000 doang untuk legalisir medical check up reportnya. Karena jujur pas sampai saya di sini gabung, saya langsung kasih receipt-nya dan mereka reimburse gitu. Jadi intinya total 5.675.000. Alhamdulillah waktu itu kan harusnya saya ke Gamka sendiri. Terus nanya maksudnya klinik mana yang harus saya tuju. Tapi lagi-lagi agensi saya membantu saya bahwa ngebuat lebih ringan, saya nggak perlu ke Gamka, dia bilang. Dan saya sebenarnya sukanya sama klinik di salah satu di Tebet ya, Tebet apa Cawang gitu. Saya udah nyaman di situ, jadi bersih, enak gitu. Karena waktu yang medical untuk Global Village itu kan nggak suka ya, nggak suka gitu lah, pokoknya kurang bersih atau gimana. Ini saya bilang kalau bisa langsung aja deh Pak di klinik ini, klinik A misalnya, klinik A di daerah Tebet atau Cawang gitu, lupa lah. Terus udah kamu nggak usah ke Gamka, saya udah ada orang dalam nih, kamu langsung aja ketemu sama si Bu ini, bilang dari saya. Jadi saya nggak perlu lah ke Gamka, saya lanjut ke klinik yang saya suka gitu. Jujur dan lucunya adalah ketika saya lagi mau legalisir apa ngelakuin retina mata gitu, ketemu sama satu cewek lagi ngantri gitu di embassy lah, nunggu panggilan atau gimana. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja kayak, hai, mau kemana? Mau ke UAE? Mau kemana? Mau ke Abu Dhabi? Oh sama, kerja di mana? Di hotel. Oh hotel sama, di hotel apa? Dia bilang hotel ini, di hotel ini lah. Saya juga di hotel itu, sebagai apa? Dia bilang dia sebagai kitchen dan saya sebagai ini front desk di front office gitu. Jadi senang banget kan lah, ternyata selama ini bingung sendiri, ada temennya juga gitu, dia dari Bandung gitu, dan dia juga sebenarnya bingung waktu itu. Dan dia lebih apesnya lagi adalah, mungkin kan si HR kayaknya masih bingung gitu kan, jadinya dia udah ngelakuin medical test di mana, datang ke UAE Embassy ditolak semuanya karena itu bukan di klinik yang dirujuk sama UAE Embassy gitu. Jadinya dia harus ngulang lagi ngelakuin semuanya dari Gamka klinik. Dia lebih sedih lagi karena kalau dia apply mandiri sih, jadi nggak perlu bayar apa-apa, dia apply mandiri via website. Kalau saya via agen yang bisa nanya gitulah. Jadi senang banget kita ketemu. Lucunya adalah kenapa pihak HR itu nggak sama sekali bilang ke kita kalau, hai Eva, ada juga loh satu kandidat dari Indonesia yang gini, kamu bisa kontak sama lain. Jadi kan kita bisa sharing gitu informasi. Ini enggak, jadi kita ketemu aja secara takdir di UAE Embassy. Akhirnya ketemuan, terus sangat ya pokoknya seneng. Dia bilang itu, kita request lah minta flight ticket barengan, perginya barengan, sama minta sekamar gitu. Dan untungnya dikasih, jadi flight ticket barengan itu via Emirates, dibayar mereka. Kita bilang itu minta tanggal segini deh, misalnya minta tanggal seminggu atau 2 minggu lagi. Dia bilang no, dia bilang kita butuh kalian next week, jadi tolong pergi secepat mungkin, tolong kasih tahu kita mau kapan gitu. Sudah, jadi saya mau kasih tahu kalau misalnya hotelnya bener-bener sebulan atau 2 bulan kemudian kalian langsung jalan cabut, kayak gitu sih. Jadi nggak nunggu sampai 6 bulan 7 bulan gitu ya, nggak 1 bulan kalian langsung pergi. Dan menurut saya sekali lagi agen saya sangat membantu saya. Terus saya juga sangat beruntung karena saya sama sekali nggak ada background hotel sama sekali. Jadi ya pas sampai sini belajar segala sesuatunya dari awal, dan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, which is bingung banget. Maksudnya
bahasa Indonesia diajarin mungkin nggak mudeng gitu, ini diajarin pakai bahasa Inggris, tapi ya bisa kok gitu loh. Stres iya, nangis iya gitu, tapi bisa, tenang aja. Jadi mungkin apa yang saya sharing mungkin udah beda juga, nggak tahu. Jadi kalian harus tetap up to date. Ini adalah pengalaman saya datang ke UAE di tahun 2017, Februari, Maret atau April 2017 gitu. Jadi ya saya harap bisa membantu kalian semua. Makasih yang udah datang ke channel saya. Channel saya masih ece-ece, jauh dari kata baik, tapi semoga membantu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanya aja, bisa komen di YouTube channel saya atau bisa datang ke Instagram saya @moizux. Saya terima semua pertanyaannya, saya terima saran-sarannya, kritik-kritiknya, boleh banget. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja, mungkin lama dijawabnya tapi insya Allah akan dijawab. Terima kasih sudah menonton dan ya, sampai jumpa lagi. Dadah, bye bye.